Hari ini yang rame adalah berita belum ketahuannya atau menghilangnya, tepatnya lost kontaknya Menteri Pertanian kita, Syahrul Yassin Limpo. Kemarin-kemarin dia itu ada kunjungan dinas ke Spanyol. Perginya pasti nggak sendiri kalau kunjungan dinas. Ada pejabat eselon 1, pejabat eselon 2 juga ikut menyertai. Terus kabarnya mereka tuh pulangnya terpisah. Jadi nggak satu pesawat. Alasannya mungkin karena penuh pesawatnya atau kursinya berbeda. Jadi pulangnya pisah. Eselon-eselonnya sudah balik. Sekarang Menteri Pertaniannya belum sampai ke Indonesia atau belum masuk ke Indonesia. Kontaknya juga nggak bisa dihubungi, dan menurut informasi dari Wakil Menteri Pertanian, udah coba-coba dikontak, tapi memang nggak bisa ada keterangan yang didapatkan. Mungkin kehabisan baterai, atau kehabisan daya handphonenya, atau juga lupa memasang atau meminta untuk dibuka roaming internasional sehingga kontaknya nggak bisa dikontak. Tapi yang menarik, KPK kan baru kemarin melakukan penggeledahan di rumahnya Menteri Pertanian ini. Penggeledahan di rumah dinas itu menemukan uang tunai, pecahan rupiah, pecahan dolar, baik Amerika maupun dolar Singapura, total jumlahnya ya puluhan miliar. Ditemukan di situ. Yang kedua, ditemukan juga beberapa pucuk senjata api. Jadi uang itu mungkin karena yang menggeledah KPK bisa dikategorikan sebagai barang bukti adanya kecenderungan tindak pidana korupsi, gratifikasi misalnya, atau yang ditersangkakan mendapat keuntungan dari jual beli jabatan misalnya gitu kan. Tapi senjata api punya kasus sendiri lagi tuh. Kalau senjata apinya tidak bisa dibuktikan perizinannya. Nggak tanggung-tanggung, ada 12 pucuk senjata api. Kayaknya ya, pada saat menterinya lagi di luar negeri, KPK melakukan penggeledahan, gue rasa di sana deg-degannya kan minta ampun. Bayangin dia pulang, turun dari pesawat, kemudian dijemput sama KPK. Ini kan suasana yang paling nggak enak. Dan suasana yang tidak enak itu yang barangkali membuat keberadaan Menteri Pertanian sekarang jadi hilang tanpa jejak. Kalaupun belum bisa dikatakan menghilang sama sekali, karena kan ya baru belum 24 jam lah. Tapi seorang menteri yang 24 jam nggak ada kabar memang dalam tanda tanya besar, ini ada apa? Soal lari-larian dari kejaran KPK, kita dulu ingat kasus Nazarudin dari Partai Demokrat kan, bendahara umum Partai Demokrat yang juga anggota DPR. Dia ini lari-larian sampai kemana-mana, cukup lama dikejar KPK, akhirnya tertangkap di Kolombia ketika dikeluarkan red notice dari Kepolisian Indonesia kepada Interpol, dan tertangkap. Ketika dibawa ke Indonesia, Nazar yang kemudian membuka kotak Pandora informasi benang merah siapa-siapa saja yang terlibat, yang ujungnya menyeret Ketua Partai Demokrat dan menyeret banyak orang sampai akhirnya diproses dalam persidangan. Biasa ketika KPK mengumumkan sedang melakukan penelaahan atas kasus korupsi di Kementerian Pertanian, komentar-komentar yang terdengar miring biasanya keluar dari Nasdem. Orang akan beranggapan, ini sama komentarnya ketika dulu kasus BTS dibongkar, lalu Johnny Plate ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan, dan sekarang persidangannya berlangsung. Kalau dengerin atau nonton persidangannya, kadang-kadang gedek juga sih. Duit puluhan miliar buat ini, duit puluhan miliar buat ini, duit ratusan miliar dianterin buat ini. Yang nggak puguh lagu gitu loh. Padahal mereka ngambilin duit dari proyek BTS yang mestinya membuat masyarakat Indonesia di ujung pulau
atau di daerah-daerah terpencil bisa menikmati sinyal seluler. Tapi ya gitu. Akhirnya uangnya dikorup dan BTS-nya nggak jadi. Dan kita lihat, kita dengar, kita saksikan dengan mata telanjang setidaknya dalam informasi di persidangan. Bagaimana cara mereka bancakan duit negara. Tapi waktu itu protes dari Nasdem sangat keras. Ini kita sedang dizalimi ya. Kesannya kira-kira kayak gitulah. Kenapa dizalimi? Karena mereka mendukung atau karena Nasdem mendukung Anies Baswedan. Dan kita tahu Anies adalah orang yang tidak terlalu cocok secara politik dengan Presiden Jokowi sekarang. Jadi isu itu yang diangkat oleh para politisi Nasdem. Dan sekarang mungkin karena secara resmi KPK belum menyatakan Syahrul Yassin Limpo ini sebagai tersangka, kalaupun informasi lain mengatakan sudah dijadikan tersangka, belum ada statement yang kuat ke arah sana. Meskipun suasana itu mulai terbangun bahwa kok yang dikejar menteri-menteri dari partai Nasdem sih? Gimana dari partai-partai yang lain? Dan begitu-gitulah. Seolah-olah ini adalah proses kriminalisasi atau proses penangkapan yang tebang pilih. Hanya menteri-menteri dari partai pendukung capres yang berseberangan dengan Jokowi. Sebetulnya nggak juga sih. Kan kita tahu partai Gerindra misalnya, kan menterinya pernah ditangkap juga, menteri KKP, ya kan? Kalaupun ditangkapnya bukan masanya Copras-Capres. Dari PDI pernah kan menteri sosial, kalaupun sekali lagi penangkapannya bukan masanya Copras-Capres. Tapi kan nggak bisa di-framing kayak gitu bahwa ini yang dikejar cuma partai-partai yang secara politik hari ini berbeda dengan Pak Jokowi. Lah, Gerindra gimana kurang Jokowi daripada Jokowi sendiri? Kan Prabowo yang gayanya sangat Jokowi hari ini. Toh, menteri dari partainya kena juga tuh kalau memang ada kasus. PDI apalagi, partai pendukung pemerintah, partai pengusung Presiden Jokowi, bahkan partainya Presiden Jokowi dan Gibran dan Bobi. Toh ada menteri dari PDI yang kena juga. Kalau gue sih ya sebagai masyarakat melihat ini, ya sudahlah, kalau memang ada bukti hukum, bagus-bagus aja, mau diproses, mau ditangkap atau diapain, itu bagus-bagus saja. Karena memang kita penting membersihkan orang-orang yang duduk di jabatan publik dari perilaku korup. Kalau enggak, kapan majunya bangsa ini? Kalau duit yang capek-capek dikumpulin dari pajak rakyat, duit yang capek-capek dikumpulin dari penghasilan negara, lalu dibuat bancakan untuk memperkaya 1-2 orang. Dan orang-orang ini sudah kaya, bukan orang-orang susah, bukan orang-orang miskin. Mereka sudah cukup makan, cukup harta, cukup mobil, cukup semuanya. Bahkan tabungannya barangkali cukup untuk 2-3 turunan. Tetapi ya, korupsi atau perilaku korup nggak memandang mereka sudah kaya atau belum kaya. Itu soal mental. Itu soal keserakahan. Itu soal keinginan mendapat kekayaan yang berlebih-lebihan dengan cara instan atau dengan cara menerobos hukum, memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Jadi nggak ada hubungannya tuh menteri udah kaya atau belum. Itu hubungannya ke sana. Nah, kita mungkin akan menyaksikan lagi drama itu, drama hilangnya kontak seorang menteri yang jadi sasaran KPK. Kalau yang hilang, yang Harun Masiku misalnya yang sampai juga sekarang belum ketangkap, ya jadi gorengan-gorengan. Iya, dan kita tetap harus ngingetin tuh KPK. Harun Masiku loh, masih jadi buronan gitu loh. Dan itu kewajiban mereka untuk terus mencari. Dan sekarang ini adalah menteri. Pasti tingkat kehebohannya
lebih gede lagi. Waktu itu kan posisi Harun Masiku bukan sebagai menteri, bukan sebagai pejabat publik gitu kan. Dia cuma mewakili sebuah partai politik. Sementara kalau Syahrul Yassin Limpo sebagai menteri, sebagai pejabat publik, berasal dari sebuah partai besar juga, dan kejadiannya menjelang pemilu. Apakah kita akan kehilangan Syahrul Yassin Limpo? Kita ikuti drama-drama selanjutnya. Ini kayaknya seru juga sih kalau kita ikuti terus. Saya Kak Gun tadi. Terima kasih.